Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jalim an-namsi wan sa'iri juhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukrana ni'matil aqli wa ni'matil syadil badani fadhanillahi ta'ala ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitikir mana khususan khosatan ila muslim ada kitab mabati fikya Syekh Umar Abdul Jabbar wa Jamil Talamidi wa masyayikhina wa mu'alif kutub allati ta'alamna wa lamna sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita teruskan bacaan kita hari ini, yaitu kitab Mabadi Fiqhiyah juz tsaniyah atau juz yang kedua, yang mana untuk hari ini akan menerangkan tentang perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid-dharain amin. Sin madza utawi opo. Sin madza utawi opo. Utawi singkatan apa? Mim kecil ya. Madza utawi opo iku yahrumu haram apa ma. Iku yahrumu haram apa ma. Iku singkatan apa? Kha. Iku yahrumu haram apa ma ala junubi ing atase wong kang janabah. Ala junubi ing atase wong kang janabah. Jawabe jim. Yahrumu haram. Yahrumu haram alaihi ing atase wong kang janabah. Ali ing atase wong kang janabah apa as-shalatu nglakoni salat. Apa as-shalatu nglakoni salat. Wa tawafu lan tawaf. Wa tawafu lan tawaf. Wa masul mushafi lan demek mushaf. Wa masul mushafi lan demek mushaf. Wa hamluhu lan gawa mushaf. Wa hamluhu lan gawa mushaf. Wa qiraatul qur'ani. Wa qiraatul qur'ani maca Al-Qur'an. Wa qiraatul qur'ani lan maca Al-Qur'an. Wal mukthu lan tengok-tengok utawa meneng. Wal mukthu lan tengok-tengok garis miring utawa meneng. Fil masjidi ing dalam masjid. Fil masjidi ing dalam masjid. Jadi ada pertanyaan, yang si pertanyaannya yaitu sin ma yahrumu al junubi. Hal apa sajakah
yang haram dilakukan bagi orang yang junub. Bagi orang yang dalam keadaan junub, masih ingat ya kemarin definisi dari junub. Apa definisi dari junub? Yaitu apa? Jima atau bersenggama, baik keluar mani ataupun tanpa keluar mani, atau yaitu keluar mani baik dengan cara senggama ataupun tanpa cara bersenggama, itu namanya junub atau jinabat. Nah, bagi orang yang dalam keadaan seperti itu diharamkan atau dilarang melakukan apa saja. Maka dijawab jim yahrumu alaihi as-sholatu. Bagi orang yang dalam keadaan junub ini dilarang, hukumnya haram, yaitu melakukan sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Ini tidak diperbolehkan bagi orang yang dalam keadaan junub. Dan selain itu juga diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub untuk melakukan tawaf, baik tawaf sunnah maupun tawaf wajib. Nah, kenapa? Karena orang yang tawaf itu disyaratkan harus suci, harus suci dari hadas dan najis, baik hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar contohnya yaitu sebutannya junub tadi. Makanya bagi orang yang junub ini tidak diperbolehkan, maksudnya haram untuk melakukan tawaf, baik itu tawaf sunnah maupun tawaf wajib. Nah, selain itu orang yang dalam keadaan junub itu juga diharamkan untuk menyentuh mushaf, untuk menyentuh mushaf. Nah, contohnya menyentuh ya seperti ini. Nah, kita ada mushaf, kita sentuh seperti ini. Nah, ini haram bagi orang junub menyentuh mushaf seperti itu. Dan juga diharamkan bagi orang yang junub untuk membawa mushaf. Semisal yaitu ada mushaf di atas meja. Nah, lantas ketika kita dalam keadaan junub, kita mau memindahkan mushaf, tapi kita sadar kita dalam keadaan junub, maka lantas Al-Quran yang ada di atas meja tadi itu yang kita angkat. Yang kita angkat itu mejanya, dengan niat itu membawa mushaf. Maka yang seperti itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Nah, selanjutnya atau yang nomor 4 perkara yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub yaitu membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran bagi orang yang dalam keadaan junub ini hukumnya haram. Nah, membaca itu adalah dengan cara bersuara. Mesti membacanya itu ada suaranya, yang sekira telinganya sendiri itu bisa mendengar bacaannya sendiri, maka itu dinamakan membaca. Adapun ketika telinganya itu tidak bisa mendengarkan bacaannya tadi, semisalnya bergerak-gerak mulutnya tanpa ada suara, maka yang seperti itu tidak kategori membaca, ataupun hanya di dalam hati. Ada Al-Quran di depan kita, lantas kita angan-angan bacaan tersebut, kita angan-angan, kita lintaskan di dalam hati kita, maka yang seperti itu tidak kategori membaca Al-Quran. Jadi membaca itu harus ada suaranya yang bisa didengar oleh
minimal telinga kita sendiri atau telinganya orang yang membaca tadi. Maka bagi orang yang dalam keadaan junub membaca Al-Quran itu hukumnya haram. Dan yang nomor 5 atau selanjutnya perkara yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub yaitu diam dalam masjid. Diam dalam masjid ini tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Jadi semisal ada anak laki-laki dia itu tidur di masjid. Nah, lantas ketika tidur dia itu mimpi basah, maksudnya mimpi yang akhirnya mengeluarkan sperma. Maka ketika dia itu bangun dari tidurnya, dia harus cepat-cepat keluar dari masjid tersebut. Kenapa? Dia dalam keadaan junub. Maka yang seperti itu jika dia tetap diam saja di dalam masjid pada dalam keadaan junub, hukumnya haram. Jadi itulah perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub. Nah, terusnya sin madza utai opo. Sin madza utai opo. Iku yahrumu haram opo ma. Iku yahrumu haram opo ma. Al-haidi ing atase wong kang khet. Al-haidi ing atase wong kang khet. Wanufasai lan wong kang nifas. Wanufasai lan wong kang nifas. Jim as-salatu yaiku salat. As-salatu yaiku salat. Wasomulan poso. Wasomulan poso. Wamalan barang. Wamalan barang. Wamalan barang yahrumu kang haram apa ma. Yahrumu kang haram apa ma ala junubi ing atase wong kang janabah. Ala junubi ing atase wong kang janabah. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi yang isi pertanyaannya yaitu sin madza yahrumu alal hadi wan nufasai. Hal apakah yang haram dilakukan bagi wanita yang sedang haid dan nifas. Jadi orang yang dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas ini diharamkan melakukan apa saja. Maka dijawab jim as-salatu wa shamu wa ma yahrumu ala junubi. Bagi orang yang dalam keadaan haid atau nifas, atau haidnya itu sebenarnya sudah berhenti, dan juga nifasnya itu sebenarnya juga sudah berhenti darahnya, namun dia belum mandi besar. Maka bagi orang yang seperti ini diharamkan untuk melakukan sholat. Diharamkan untuk melakukan sholat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Dan juga diharamkan bagi orang yang dalam keadaan haid dan nifas seperti ini tadi, yaitu melakukan puasa, baik puasa sunnah pun ataupun juga puasa wajib. Jadi tidak boleh melakukan puasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Nah, bagi orang yang dalam keadaan haid atau nifas
haid dan nifasnya ini belum berhenti, dia itu haram untuk melakukan sholat. Dan nanti sholat wajib yang dia tinggalkan dalam masa haidnya, dalam keadaan haidnya, ini tidak wajib untuk diqodho setelah suci dari haidnya. Nah, adapun puasa Ramadan atau puasa wajib yang ditinggalkan karena dia dalam keadaan haid atau nifas, itu nanti wajib untuk diqodho setelah dia suci dari haid dan nifasnya. Nah, selain itu, bagi orang yang dalam keadaan haid ataupun nifas, ini juga diharamkan melakukan apa-apa yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub. Tadi kan bagi orang yang junub itu diharamkan melakukan sholat wajib ataupun sholat sunnah, tawaf sunnah ataupun tawaf wajib, ini tidak diperbolehkan untuk dilakukan bagi orang junub. Begitu juga tidak boleh dilakukan bagi orang yang dalam keadaan haid atau nifas. Dan juga tidak boleh menyentuh Al-Quran atau mushaf dan juga membawa mushaf ataupun Al-Quran bagi orang yang junub. Begitu juga orang yang haid dan nifas tidak boleh menyentuh dan membawa mushaf. Dan orang yang junub tadi dikatakan juga tidak boleh membaca Al-Quran. Begitu juga orang yang haid dan nifas ini tidak boleh membaca Al-Quran. Namun kalau ada orang yang junub ataupun orang yang haid ataupun nifas, kok dia itu membaca ayat-ayat Al-Quran, tapi tujuannya adalah untuk ta'awud, untuk meminta perlindungan kepada Allah, semisal membaca ayat kursi, tujuannya untuk penjagaan, maka yang seperti ini tidak diharamkan, maksudnya diperbolehkan. Atau membacanya itu karena terkejut, semisal ada orang yang jatuh, lantas karena dia itu orang yang selalu berucap baik, maka ketika jatuh itu spontan mulutnya melafadzkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka yang seperti ini pun bagi orang yang junub dan orang yang nifas ataupun orang yang haid tidak diharamkan. Nah, begitu juga tadi dikatakan bagi orang yang junub tidak diperbolehkan atau haram hukumnya diam di dalam masjid. Begitu juga orang yang nifas, orang yang haid juga diharamkan untuk diam dalam masjid. Jadi itulah perkara-perkara yang diharamkan untuk dilakukan bagi orang yang haid dan juga orang yang nifas. Nah, terusnya sekarang ganti babnya, yaitu ganti bab tayamum. Atayamumu utawi ikiku bab nerangake tayamum. Atayamumu utawi ikiku bab nerangake tayamum. Sekarang babnya ganti menerangkan tentang tayamum. Jadi perlu saya mengetahui terlebih dahulu sebelum membahas tayamum lebih lanjut. Tayamum itu kalau secara bahasa artinya itu menyengaja. Menyengaja.
Nah, tayamum itu adalah merupakan nukshoh atau keringanan atau dispensasi yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, tayamum sendiri itu disyariatkan yaitu pada tahun ke-6 Hijriah. Dan ada pula ulama yang mengatakan bahwasanya tayamum itu disyariatkan pada tahun 4 Hijriah dan 8 Hijriah. Itu metode keterangan yang ada di dalam kitab Hasya Al-Bajuri. Nah, sekarang berkenaan dengan bab tayamum, ini ada pertanyaan, sinma iku opo? Sinma iku opo atayamumu utai kang aran tayamum? Atayamumu utai kang aran tayamum. Jim uwa utai atayamumu. Uwa utai atayamumu iku masul wajhi ngusap rai. Iku masul wajhi ngusap rai. Wal yadaini lan tangan loro. Wal yadaini lan tangan loro. Oleh ngusap mau biturabin kelawan lebu. Biturabin kelawan lebu. Kelawan apa singkatan? Mim to. Biturabin kelawan lebu. Tohirin kang suci. Tohirin kang suci. Badalan halih dadi ganti. Badalan halih dadi ganti anil wudu'i sangking wudu. Anil wudu'i sangking wudu awil ghusli utawa adus. Awil ghusli utawa adus. Nah, sekarang ada pertanyaan yang berisi sinma atayamum. Apakah definisi atau pengertian tayamum? Tadi sudah diterangkan bahwasanya tayamum itu kalau menurut arti bahasa maknanya itu menyengaja. Lah sekarang tayamum itu kalau menurut definisi syariat itu apa? Maka dijawab jim huwa masul wajhi wal yadaini biturabin tahirin badalan anil wudu'i awil ghusli. Nah, tayamum itu kalau menurut istilah syariat, istilah ilmu fikih itu adalah mengusap wajah dan kedua tangan menggunakan debu yang suci. Nah, sebagai ganti dari wudu atau mandi. Nah, perlu saya mengetahui aturab itu berarti debu. Jadi, semua benda yang disebut aturab maka dapat digunakan untuk bertayamum, baik diperoleh dari manapun. Nah, aturab di sini itu harus disertai dengan al-ghubar. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu debu yang halus atau lembut. Jadi intinya tayamum yaitu mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan debu yang suci. Kalau ada debu yang tidak suci, maka ini tidak boleh digunakan untuk tayamum. Nah, tayamum itu adalah sebagai ganti dari wudu atau mandi. Mungkin kalau kita itu mempunyai hadas kecil,
akan melakukan sholat. Kan ini kewajibannya apa? Dia harus wudu tuh. Namun ketika terhalang untuk melakukan wudu, baik terhalangnya itu karena tidak ada air secara hisi, maksudnya secara lahiriah memang tidak ada air sama sekali, atau ada air tapi kita tidak bisa menggunakan, semisal yaitu karena ada penyakit yang dikhawatirkan jika nanti terkena air akan semakin parah penyakit tersebut, atau ada air tapi tempat air tersebut ada binatang buas, yang mana jika kita itu ke sana akan terancam jiwa kita. Maka yang seperti itu kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum sebagai ganti dari wudu yang tidak bisa kita lakukan. Atau begitu juga masalah mandi wajib, semisal yaitu karena junub. Nah, junub ini termasuk hadas besar. Nah, ketika kita ini akan melakukan sholat, disyaratkan yaitu harus suci dari hadas besar. Padahal kita mempunyai hadas besar yaitu junub tadi. Nah, akan mandi tidak ada air sama sekali, atau ada air namun kita terhalang untuk menggunakan air tersebut, semisal yaitu ada penyakit yang jika terkena air bertambah parah, atau keberadaan air itu jauh di luar jangkauan kita, atau di tempat air itu ada binatang buas seperti tadi, ada harimau misal. Kalau kita itu mengambilnya terancam jiwa kita, maka sebagai ganti mandi yang tidak bisa kita lakukan, kita boleh yaitu tayamum, supaya diperbolehkan nanti untuk melakukan sholat itu ya. Jadi tayamum yaitu mengusap wajah dan kedua tangan menggunakan debu yang suci ya, sebagai ganti dari wudu atau mandi. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Sin kam iku piro? Furudul tayamumi utai piro-piro fardune tayamum. Jim furuduhu utai piro-piro fardune tayamum. Iku khamsatun ana 5. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, yaitu sin kam furudu tayamumi. Ada berapakah fardu-farduna tayamum? Jadi berhubung tayamum ini juga termasuk ibadah, itu pasti ada syarat dan rukunnya, atau syarat dan fardunya. Nah, sekarang tayamum itu fardunya itu ada berapa? Maka dijawab jim furuduhu khamsatun, bahasanya fardunya tayamum itu ada 5. Nah, 5 itu apa saja? Yaitu al-awalu utawi kang awal, utawi apa singkatane wong mem kecil ya. Al-awalu utawi kang awal iku aniyatu niat.
iku niatu niat. Nah, jadi fardhun tayamum ada 5. Yang nomor 1 yaitu niat. Nah, niat ini adalah tempatnya di hati. Intinya setiap niat itu pasti nih di hati. Tempatnya di hati. Nah, adapun niatnya tayamum itu bagaimana? Niatnya tayamum kalau kita bahasa Arab kan, atau kita memakai bahasa Arab, yaitu nawaitu tayamuma listibahati fardhi sholati lillahi ta'ala. Mari kita katakan lagi sekali lagi ya, niatnya nawaitu tayamuma listibahati fardhi sholati lillahi ta'ala. Nah, apa artinya? Yaitu aku niat tayamum supaya diperbolehkan melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Jadi ketika kita itu tayamum, yaitu membasuh wajah, mengusap wajah dengan debu, itu kita harus melintaskan di dalam hati kita niatan tayamum seperti tadi. Aku niat tayamum supaya diperbolehkan untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, adapun melafalkan niat tadi dengan lisan kita itu hukumnya sunnah. Tujuannya untuk apa? Untuk membantu hati bisa melintaskan niatan tersebut. Nah, sekarang fotonya tayamum yang nomor 2 yaitu afani utai kang kaping pindho. Afani utai kang kaping pindho iku naqlu turabi mindah lebu. Iku naqlu turabi mindah lebu. Ilal udwi maring gawata. Ilal udwi maring gawata. Al mamsuhi kang den usap. Al mamsuhi kang den usap. Nah, adapun fardunya tayamum yang nomor 2 yaitu memindah debu ke anggota yang diusap. Jadi harus ada pemindahan debu ke tempat yang diusap. Kalau umpama kita itu mengandalkan debu yang dibawa oleh angin. Mengandalkan debu yang dibawa oleh angin, umpama ada angin kencang, akhirnya dengan sebab angin kencang tadi berterbangan debu-debu yang ada di tanah. Lantas ketika kita tayamum, kita itu menghadapkan wajah kita ke arah datangnya angin tadi yang membawa debu. Nah, dengan bersamaan debu yang menempel di wajah kita niat untuk tayamum yang seperti ini tidak dianggap sah tayamumnya. Kenapa? Karena tidak melakukan fardhu tayamum yang nomor 2. Dia tidak memindah debu ke anggota yang diusap. Dia hanya mengandalkan debu yang dibawa oleh angin. Jadi ada harus kenyataan kita itu memindah debu dengan tangan kita, dengan telapak tangan kita pindah ke tempat yang kita usap, semisal wajah. Nah, al-thalitsu sekarang yang nomor 3 fardhunya tayamum. Al-thalitsu ta kang kaping 3 iku masul waji ngusap wajah. Iku masul waji ngusap wajah. Nah, fardhunya tayamum yang nomor 3 yaitu mengusap wajah. Mengusapnya yaitu memakai debu tadi ya, memakai debu yang suci. Nah, adapun batasan wajah ini seperti hanya
di dalam masalah bab wudu yang namanya wajah, yaitu mulai dari atas, mulai dari tempat tumbuhnya rambut, mulai tempat tumbuhnya rambut kepala sini ya. Kalau ke bawah itu batasannya dagu atau tulang rahang ya. Nah, adapun nyamping kanan kiri yaitu mulai dari telinga kanan dan telinga kiri, yaitu benjolan kecil ya, benjolan kecil yang ada di telinga kita itu batasannya kanan sampai benjolan kecil yang ada di telinga kiri. Jadi seperti ini seret ya. Maka yang ini kategori wajah. Jadi betulnya tayamum yang nomor 3 yaitu mengusap wajah ya, mengusap wajah dengan debu yang suci dan tidak mustakmal. Arabiu tai kang kaping 4. Arabiu tai kang kaping 4 iku masul yadeni ngusap tangan loro. Ngusap tangan loro. Nah, betulnya tayamum yang nomor 4 yaitu mengusap kedua tangan, dengan debu yang suci tadi. Nah, tangan batasannya mana, yaitu dari ujung jari jemari sampai yaitu siku-siku. Nah, sekarang yang nomor 5, betulnya tayamum yang nomor 5. Al-khamisu tai kang kaping 5. Iku tartibu urut-urut. Nah, yang nomor 5 betulnya tayamum yaitu harus tertib, harus berurutan. Yang semestinya itu nomor 1 harus di nomor 1-kan, yang semestinya nomor 2 harus di nomor 2-kan, yang nomor 3 harus di nomor 3-kan. Jangan sampai yang nomor 1 itu diakhirkan, yang nomor 2 malah didahulukan, yang nomor 3 itu malah kita akhirkan juga setelah nomor 1. Jadi yang kategori tertentu ya 1, 2, 3, 4, 5 misalnya itu. Kalau yang enggak tertib 1, 2, 4, 3, 5 itu berarti enggak tertib. Jadi intinya yang nomor 5 betulnya itu harus tertib di dalam melakukan betul-betulnya tayamum tadi. Nah, terus sekarang ada pertanyaan lagi. Sin ma iku apa? Niatu tayamumi utai niate tayamum. Jim iya utai niatu tayamum. Iku nawatu tayamum malistibati sholati al-mafrudoti. Lafat nawatu tayamum malistibati sholati al-mafrudoti. Nawatu niat sapa ingsun. Atayamuma ing tayamum. Listibahati sholati krana amrih kawenangane sholat.
al-mafrudati kang den fardhuake. Al-mafrudati kang den fardhuake. Jadi ada pertanyaan lagi. Setelah tadi kita diterangkan beberapa fardunya tayamum yang ada 5 tadi. Apa tadi fardunya tayamum yang ada 5? 1 yaitu niat. Kedua, memindah debu ke anggota yang wajib diusap, ya. Terus ketiga yaitu mengusap wajah, ya. Terus yang keempat yaitu mengusap kedua tangan. Yang kelima yaitu tertib. Nah, sekarang membahas masalah niat. Apa niatnya tayamum? Jadi bagaimanakah niatnya tayamum? Maka dijawab, niatnya tayamum yaitu nawaitu tayamuman istibahati sholatil mafrudati. Aku niat tayamum agar diperbolehkan mengerjakan sholat yang difardukan, seperti itu. Atau boleh kita memakai niat yang kita sampaikan tadi. Apa tadi? Nawaitu tayammum istibahati pada sholati lillahi ta'ala, itu juga boleh, ya. Atau memakai ini juga boleh, nawaitu tayammum istibahati sholati mafrudati juga boleh. Nah, itu nanti boleh kamu memakai bahasa Arab ataupun mungkin memakai bahasa selain Arab, semisal bahasa Indonesia. Seperti tadi, aku niat tayamum agar diperbolehkan mengerjakan sholat yang difardukan, atau memakai bahasa Jawa atau bahasa Madura atau bahasa Sunda ataupun bahasa-bahasa yang lain, itu juga diperbolehkan. Jadi intinya niat itu harus melintaskan kata-kata tadi di dalam hati. Nah, terus sekarang tayamum itu bagaimana prakteknya? Tayamum itu seperti ini, ya. Tayamum ini prakteknya tayamum, ya. Ini semisal kita cari kertas, terus cari debu. Ini enggak harus banyak, mungkin setengah sendok makan itu juga bisa. Kita ambil debu setengah sendok, lantas kita taruh di atas kertas tadi, lantas kita ratakan. Setelah itu kita melakukan tayamum. Pertama kali apa? Yaitu niat bersamaan dengan mengusap wajah. Nah, ketika kita itu mengusap wajah, ini kalau mungkin kita itu mempunyai cincin di jari jemari tangan kita, atau mungkin memakai gelang jam, loji, itu enggak wajib dibasuh ketika kita masih proses mengusap wajah. Yang kita wajib copot itu kalau mungkin semisal kita memakai kacamata seperti ini. Ketika kita itu mengusap wajah, ini wajib untuk dicopot kacamatanya. Nah, namun nanti ketika waktunya mengusap kedua tangan, maka cincin, kalau ada di tangannya itu ada cincinnya, di jari jemari tadi, itu wajib dicopot terlebih dulu. Atau mungkin ada jam tangannya, itu juga wajib dicopot. Kenapa? Karena debu itu tidak sama dengan air. Kalau air tanpa mencopot jam tangan, ini bisa ketika kita basuh, air bisa mengalir ke situ. Namun kalau debu nggak bisa, ini harus dibasuh. Harus dicopot jam tangan tadi. Kenapa? Debu tidak akan bisa sampai kalau tanpa mencopot jam tangan. Nah, contohnya seperti ini, ya.
kita copot dulu kacamata karena untuk mengusap wajah. Kita ambil debu yang ada di kertas tadi, terus kita angkat. Ini sunnah untuk kita ginikan biar itu nanti ada yang jatuh, tidak kebanyakan debunya. Terus kita niat sambil mengusap wajah. Nawaitu listibati sholati fati, nawaitu tayamuma listibati sholati fati lillahi ta'ala, gitu ya. Seperti itu. Nah, terus sekarang tangan kita ambil lagi juga. Untuk tangan kanan dan tangan kiri, kita ambil debu lagi. Kita dahulukan yang tangan kanan. Nah, ini kita bagi separuh ya. Kita bagi separuh seperti ini. Nah, gini. Ya. Nah, langsung terus kita ini jangan sampai dilepas. Setelah itu kita putar. Nah, seperti ini. Terus ini debu yang ada di sini jangan sampai diganggu. Jangan sampai diganggu. Kenapa? Karena ini untuk mengusap tangan kiri kita. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang tangan kiri ya. Seperti tadi dibagi dua ya. Nah, seperti ini. Ibu jari ketemu dengan ibu jari. Ini cara tayamum. Jadi mudah. Tayamum itu mudah. Nah, sekarang kita teruskan untuk praktek tayamum sudah. Sekarang kita teruskan sin mata ing dalam kapan. Mata ing dalam kapan, ing dalam singkatan apa? Dha ya. Mata ing dalam kapan yajibu wajib. Yajibu wajib apa atayamumu tayamum. Apa atayamu tayamum. Jin inda faktil ma'i ing dalam nalikane kasepen banyu. Indal faktil ma'i ing dalam nalikane kasepen banyu. Nomor 1 itu. Nomor 2 wa inda khaufi istimalil ma'i lan ing dalem nalikane wedi nganggo banyu. Lan ing dalem nalikane wedi nganggo banyu libardin krana adem. Libardin krana adem au maradin utawa lara. Au maradin utawa lara. Nomor 3 wa indal ihtiyaji lan ing dalam nalikane butuh. Wa indal ihtiyaji lan ing dalam nalikane butuh ilal ma'i maring banyu. Ilal ma'i maring banyu li atasi hayawanin krana ngelake hayawan. Li atasi hayawanin krana ngelake hayawan muhtaramin kang den mulyaake. Muhtaramin kang den mulyaake. Nah, sekarang ada pertanyaan sin mata yajibu atayamumu. Ini kapankah wajib bertayamum? Kita itu wajib untuk bertayamum itu kapan? Maka dijawab jim 1 inda faktil ma'i. Nomor 1 kita itu diwajibkan untuk tayamum yaitu ketika tidak ada air. Ketika tidak ada air secara khisi, secara kenyataan itu memang tidak ada air, maka kita wajib untuk tayamum sebagai ganti wudhu ataupun mandi. Ketika kita akan melakukan sholat mau wudhu nggak ada air sama sekali, maka kita wajib untuk tayamum sebagai ganti wudhu tadi. Atau mau mandi besar, untuk melakukan sholat mau mandi besar dulu karena punya
hadas besar tapi tidak ada air sama sekali, maka sebagai ganti mandi tadi kita wajib untuk tayamum. Itu nomor satu, wajib tayamum yaitu ketika tidak ada air sama sekali. Nomor dua yaitu wa inda khofistimali ma'i li barodin aw marodin. Yang kedua yaitu karena takut menggunakan air. Sebenarnya air itu ada, tapi untuk menggunakannya itu takut karena mungkin saking dinginnya cuaca, airnya juga dingin. Ini takut kalau menggunakan air itu nanti malah menimbulkan bahaya bagi dirinya. Maka yang seperti ini wajib untuk diperbolehkan untuk tayamum. Atau mungkin karena ada penyakit yang ada pada diri, kalau terkena air ini akan bertambah parah penyakitnya. Ini juga diwajibkan untuk tayamum sebagai ganti wudhu atau mandi yang tidak bisa dilakukan dengan air tadi ya. Nah, yang nomor 3 yaitu wa indal ihtiyaji ilal ma'ili atau si hayawanin mutaromin, yaitu membutuhkan air karena hausnya binatang yang dimuliakan. Mungkin ada air tapi airnya itu hanya sedikit. Nah, kalau digunakan untuk wudhu ataupun untuk mandi, ini takut binatang piaraannya yang dimuliakan, semisal mungkin kambing ataupun sapi, ini akan kehausan. Kenapa? Karena airnya tidak ada, airnya yang hanya sedikit kita pakai wudhu. Maka yang seperti ini boleh kita melakukan tayamum sebagai ganti wudhu dan mandi yang tidak bisa dilakukan dengan air tadi karena tidak ada air. Jadi intinya orang itu wajib untuk melakukan tayamum, satu karena tidak ada air secara hisi, dan yang kedua yaitu tidak ada air secara maknawi, semisal yaitu sebenarnya ada air tapi takut untuk menggunakan karena sangat dingin atau ada penyakit yang jika terkena air bertambah parah. Atau ada air sebenarnya tapi hanya sedikit dan itu sangat dibutuhkan untuk minum bagi hayawan yang dimuliakan. Maka yang seperti itu kita tayamum untuk menggantikan wudhu atau mandi yang tidak bisa kita lakukan. Mungkin itu saja pembahasan pelajaran hari ini untuk masalah perkara yang membatalkan tayamum. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Itu saja dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.